Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, amma ba'd. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita lanjutkan. Silahkan sambil masih menikmati konsumsi boleh ya, sambil nyeruput, sambil mengkonsumsi makanan ringannya diperbolehkan. Untuk meringkas waktu agar nanti bisa selesai apa yang kita baca, kita lanjutkan. Masuk yang kedua, ya. Ma yukrahu minas shaum. Tadi puasa-puasa yang disunnahkan. Sekarang puasa-puasa yang dimakruhkan, ya. Makruh melakukan puasa ini. Ya, makruh itu definisinya menurut tinjauan ilmu usul fikih adalah ma yusabu tarikuhum tisalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Sesuatu yang jika ditinggalkan itu justru malah mendapatkan pahala. Tapi misalnya dikerjakan, ya, dia tidak berdosa. Berarti kalau dari definisi itu, kalau ditarik ke hal ini, berarti kalau dia puasa, ini nggak dapat pahala, nol gitu. Hanya saja mungkin dia dapat manfaat dia dapat manfaat dari sisi mungkin ya tadi mengurangi syahwatnya, mengurangi gairahnya, tapi dari sisi pahala tidak dapat. Justru kalau dia tinggalkan di hari itu, dia puasa kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan, maka itu dapat pahala. Ya, karena definisinya ma yusabu tarikuhu imtisalan. Sesuatu yang jika ya ditinggalkan karena kita nurut kepada Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu fa'iluhu. Tapi ketika dikerjakan dia enggak berdosa. Di antaranya yang pertama adalah siyamu yaumi Arafah. Itu puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah liman waqafa biha. Bagi orang yang sedang wukuf, yaitu bagi pihak jamaah haji yang sedang wukuf. Karena ada perintah dan ada larangan. Perintahnya itu berlaku untuk orang-orang yang non haji, tapi larangannya ya berlaku untuk pihak-pihak yang berhaji. Nah, kesimpulan yang diambil oleh penulis di sini, beliau mengkategorikan sebagai puasa yang dimakruhkan. Ya. Karena definisi yang lain makruh itu adalah manahahu syara'u nahyan ghaira jazimin. Itu sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat, tapi dengan larangan yang tidak tegas. Ya. Sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat, yaitu Allah SWT atau melalui lisan nabinya, tapi dengan larangan yang tidak terlalu tegas. Adapun makruh didefinisikan dengan konsekuensi tadi, yaitu orang yang jika ngerjakan tidak dosa, tapi jika ditinggalkan tidak dapat pahala. Yang kedua yang termasuk puasa makruh adalah siyamu yaumil jumu'ah munfaridan. Itu orang yang berpuasa hari Jumat tapi menyendiri di hari Jumat saja, tidak dibarengi dengan hari sebelumnya atau setelahnya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan yang lainnya, ya, la tasuma inna yaumal jum'ah idukum fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari Id, maka janganlah engkau berpuasa di hari tersebut kecuali dibarengkan dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Dan itu jadi ijma ulama ya. Maksud ijma konsensus ulama dari sisi bahwa hari Jumat itu adalah hari Id. Ibnu Hazm Al-Andalusi menyebutkan dalam kitab Al-Muhalla bil Athar, beliau menukilkan ijma bahwa hari raya kaum muslimin itu hanya 3, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Yaumul Jumu'ah. Yaitu hari raya tahunan yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya pekanan yaitu hari Jumat. Tidak ada hari raya yang lain selain itu. Sebagian ulama menambahkan yaitu yang beriringan dengan Idul Adha, yaitu 3 hari di hari Tasyrik. Dan pendapat ini diaminkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Mumti', ya, Syarah Zadul Mustaqni. Jadi bagi yang menganggap ada hari raya lain selain 3 itu, ya, maka itu adalah hari raya yang kurang tepat dan diada-adakan. Nah, karena itu dianggap sebagai hari raya, maka dia tidak boleh puasa di situ. Nah, kalau menyendiri, ya, tapi mungkin statusnya karena bukan hari raya besar, masih diboleh kalau Nabi SAW dengan syarat dibarengkan dengan hari
sebelumnya atau hari setelahnya. Walaupun ya kesimpulan yang diambil oleh penulis di sini bukan sampai derajat haram kalau puasanya sendiri, tapi makruh. Kemudian yang ketiga, puasa hari Sabtu menyendiri. Nabi mengatakan la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang Allah wajibkan atas kalian. Wa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inabin aw syajarah falyamdalhu. Kalau sampai kalian sudah terlanjur puasa dan tidak mendapatkan sesuatu untuk membatalkan puasa kecuali liha inab kulit anggur atau juga batang pohon, maka kunyahlah itu. Ini menunjukkan penegasan ya bahwa disuruh untuk tidak puasa di hari Sabtu. Tapi penulis di sini menyimpulkannya ini sebatas larangannya makruh ya. Ada diskusi menarik ya dalam masalah hadis ini. Diskusinya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ada bentuk MP3 ya, rekaman suara. Itu Masya Allah. Jadi sampai yang diskusi itu akhirnya bisa menerima pendapat Syekh Al-Albani, karena Syekh Al-Albani menganggap bahwa puasa hari Sabtu itu haram mutlak kecuali puasa wajib. Kenapa? Karena teksnya jelas dengan larangan. La tasumu yaumas sabti. Jangan kalian puasa hari Sabtu. Dan dalam kaidah usul fikih, an-nahyul mutajarrid 'anil qara'in yufidut tahrim. Larangan yang kosong dari indikator yang memalingkan dari larangan itu kepada status hukum di bawahnya, maka berarti status larangannya menjadikan sesuatu yang dilarang itu haram. Bahkan beliau menegaskan lagi, larangan ini lebih tegas lagi. Kenapa? Karena di akhir hadis sampai Nabi mengatakan kalau sudah terlanjur puasa, gak dapat sesuatu yang untuk membatalkan kecuali kulit anggur atau juga batang pohon, dimamah gitu, dikunyah agar batal puasanya. Ini penegasan lagi. Makanya Syekh Albani menganggap puasa hari Sabtu itu mutlak tidak boleh. Ya. Tidak boleh kecuali yang wajib. Qadha, nazar, puasa Ramadan itu boleh. Tapi kalau puasa sunnah apapun itu, ya, tidak boleh. Walaupun itu pas hari Sabtu bertepatan dengan hari Arafah, dengan hari Asyura, tetap tidak boleh. Karena beliau mengatakan di hadis illa fi mafturidu alaikum, kecuali yang seru itu debatnya dengan Syekh Abdul Muhsin. Walaupun kalau kita ambil pendapat jumhur, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, beliau mengatakan boleh saja ya. Larangan di situ adalah menurut yang lain mengatakan larangan di hari Sabtu adalah jika menganggap keistimewaan hari Sabtu. Jadi puasanya karena hari Sabtu itu istimewa. Tapi bagi yang tidak menganggap itu istimewa, tapi puasa di hari Sabtu karena sebab dia bertepatan dengan hari Arafah misalnya, dengan hari Asyura, maka itu boleh. Mayoritas begitu. Tapi argumentasinya Syekh Albani, Masya Allah, kalau bisa dengerin diskusinya ya keren ya, Masya Allah. Nah itu sedikit dinamika perselisihan ulama ya. Tapi di sini penulis menganggap itu sebagai suatu yang makruh saja jika disendirikan. Nah, jangan monggo pilih yang mana, pendapat Syekh Albani atau yang lain. Yang keempat, shaumu akhir Sya'ban, puasa di akhir Sya'ban. Nah, tadi makanya yang memalingkan tadi kenapa puasa sunnah di Sya'ban cuman separuh, karena ada hadis ini. Idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah mulai pertengahan, maka jangan puasa sisanya. Ya, jangan puasa sisanya. Kenapa mungkin penulis menganggap ini makruh saja, tidak sampai haram? Ya karena memang ada teks hadis yang lain yang menjelaskan Nabi SAW itu pernah puasa Sya'ban full juga. Jadi ketika ada larangan dan ada indikator yang memalingkan, maka derajatnya jadi turun, jadi makruh. Seperti orang yang minum dengan berdiri ya. Orang minum dengan berdiri, Nabi mengatakan la tashrab qa'iman, jangan minum dengan berdiri, larangan. Tapi dalam praktek ternyata Nabi pernah minum air Zam-Zam berdiri. Nah, berarti akhirnya hukum minum berdiri status larangannya menjadi di bawahnya, sehingga larangannya tidak tegas, sehingga hukumnya makruh. Itu begitu cara mengkompromikan dalilnya. Kalau belajar usul fikih asik. Tanbih.
Catatan ya. Catatan beliau kemudian mengatakan al-karahatu fi siyami hadhil ayyam karahatu tanzi. Jadi kemakruhan dalam puasa hari-hari tadi, puasa hari Arafah untuk haji, puasa hari Jumat sendiri, puasa Sabtu sendiri, puasa akhir Sya'ban sendiri, itu karohahnya karohah tanzih. Itu makruh yang tadi, makruh yang definisinya jika dikerjakan tidak dosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Wa mayani karahatuhu karahatu tahrim. Adapun yang berikut ini adalah puasa-puasa yang kemakruhannya adalah kemakruhan yang sampai derajat haram. Nah, ini penulis sedikit membawakan istilah beberapa ulama klasik. Jadi ulama klasik dulu itu membagi, kadang mengatakan makruh ya, kadang mengatakan makruh tapi maknanya bukan makruh dalam artian sekarang. Makruhnya itu maksudnya adalah makruh haram ya. Makruh haram, maka ada istilah namanya karohah tanzih dan karohah tahrim. Karohah tanzih itu adalah makruh yang sebagaimana kita pahami, dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi terkadang juga para ulama dahulu itu memakai lafaz makruh, memakai lafaz ana akrahu, tapi maknanya adalah haram ya. Maknanya adalah haram ya. Sebagian ada yang mengatakan karena mereka berhati-hati. Jadi mereka mengatakan akrahu, saya membenci, saya memakruhkan, tapi dimaksudkan dengan yang haram. Kenapa? Karena saya baca sebagian alasannya adalah karena mereka tidak mau secara vulgar mengatakan haram. Karena terkadang ada beberapa permasalahan yang hukum endingnya itu sifatnya ijtihadiyah, sehingga dibangun dari kesimpulan yang diambil oleh si ulama itu, dan dia takut untuk ngomong langsung ini haram gitu, karena bisa jadi ternyata barangkali ijtihadnya keliru. Makanya mereka memakai lafaz akrahu, makruh, tapi mereka lebih condong ke makna itu maknanya haram. Singkat saja, tidak usah berbelit-belit. Intinya para ulama terkadang memaksudkan makruh itu ada makruh yang tanzih, ada makruh yang haram. Ini karohah tahrim di sini. Selanjutnya disebutkan oleh penulis beberapa puasa yang dia makruh tapi makruhnya sampai derajat haram. Puasa apa aja itu? Yang pertama adalah puasa wisol. Puasa wisol itu adalah muwasalatu shaum yaumaini fa aktsar bila iftar. Itu orang yang menyambung puasa satu dengan yang lainnya tanpa berbuka ya, tanpa berbuka. Dan ini dulu memang dilakukan Nabi SAW. Nabi melakukan itu. Ketika Nabi melakukan itu, sebagian sahabat ada yang pengen ikut-ikutan, maka Nabi kemudian melarangnya ya. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ketika saya wisol, Allah yang memberikan makan saya dan minum saya. Maksudnya Allah yang memberikan kekuatan badan Nabi, punya sisi keistimewaan. Adapun kamu tidak ya. Nah ini dilarang, yaitu puasa 2 hari berturut-turut bila iftar, tanpa iftar. Karena Nabi SAW mengatakan la tuwasilu, jangan kamu berpuasa wisol, disambung terus. Kemudian dalam hadis yang lain iyyakum wal wisal, jauhlah oleh kalian puasa wisol. Yang kedua, puasa yang makruhnya sampai derajat haram adalah shaumu yaum syak, puasa hari yang diragukan. Yaitu hari yang diragukan apakah itu sudah masuk Ramadan ataukah belum ya. Yaitu tanggal 30 di bulan Sya'ban. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Abul Qasim kunyahnya Nabi. Kasusnya begini. Nah ini kembali nanti masalahnya adalah di pembahasan apakah keluar masuknya bulan Ramadan atau keluar masuknya berpindahnya bulan Qamariyah itu dengan cara apa? Apakah dengan cara ru'yatul hilal dan juga penyempurnaan bulan sebelumnya 30 hari, ataukah dengan hisab falaki, dengan perhitungan ilmu falak? Ya, itu nanti pembahasannya di situ. Nah, kalau pendapat mayoritas, walaupun nanti kita akan ada pembahasan sendiri nanti ya tentang penentuan bulan Ramadan itu gimana. Pendapat mayoritas ulama, bahkan Ibnu Taimiyah menukilkan ijma, adanya konsensus. Ya, disampaikan oleh Syekh bin Baz bahwa Ibnu Taimiyah mengijma, yaitu menukilkan adanya konsensus para ulama ya bahwa penentuan keluar masuknya Ramadan itu hanya dengan 2 cara. Dengan ru'yatul hilal, memantau hilal sehingga kelihatan, maka kemudian kalau kelihatan besok berarti
sudah puasa, atau ketika tidak kelihatan maka bulan sebelumnya digenapkan 30 hari. Nah, pantauan hilal itu dilakukan di tanggal 29. Misalnya sekarang adalah 29 Sya'ban. Maka pemerintah waliul amr mengutus beberapa orang untuk disebar di beberapa titik untuk memantau. Nah, nanti ketika pas matahari tenggelam, mereka memantau, kelihatan enggak? Kalau kelihatan, maka kemudian ya minimal satu orang melihat ya dengan pasti dan orang ini terpercaya, maka berarti besok sudah puasa. Berarti Sya'bannya cuma 29, besok 1 Ramadan. Tapi kalau kemudian ternyata tidak terlihat, tidak ada yang memantau, entah karena semua terhalangi mendung atau yang lain, maka besoknya itu belum Ramadan, digenapkan Sya'ban jadi 30 hari. Nah, tanggal 30 itulah namanya Yaumus Syak. Hari yang diragukan apakah sebenarnya hilal sudah kelihatan belum? Apakah Ramadan sudah masuk atau belum? Nah, larangan puasa syak ini adalah berlaku bagi orang yang ketika puasa di besoknya itu menganggap itu Ramadan. Alias dia modelnya jaga-jaga. Besok aku tak puasa wae karena barangkali besok sudah masuk Ramadan. Itu yang dilarang. Ulama menjelaskan, adapun jika orang yang misalnya besok itu puasa, sekarang itu hari Ahad ya, besok Senin. Nah, kalau orang yang puasanya besok itu pas hari syak itu, pas hari Senin itu dia puasa sebagai kebiasaan dia. Karena dia puasa Senin Kamis biasa, alias alasannya puasa itu karena puasa Senin, itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika puasanya hari Senin besok itu di tanggal 30 ini permisalan ya, itu menganggap itu untuk jaga-jaga. Itu yang dilarang. Puasa di hari syak. Dan ini juga menjadi salah satu argumen juga untuk membenarkan pendapat yang menentukan bahwa puasa Ramadan itu penentuan keluar masuknya hanya dengan ru'yah atau penentuan 30 penggenapan 30 hari bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kalau metodenya dengan hisab falaki, perhitungan jauh-jauh hari, berarti hadis ini enggak berlaku dong. Dan dalil-dalil Nabi SAW, hadis sahih ataupun ayat Quran itu eksistensinya selamanya, harusnya bisa diterapkan selamanya. Tapi kalau menggunakan metode itu ini jadi nggak berlaku. Nanti juga ada banyak hal yang nggak berlaku jika penentuannya dengan hisab falaki. Contohnya doa melihat hilal. Dalam hadis riwayat Tirmidzi itu Nabi SAW mengajarkan doa melihat hilal. Allahumma ahilla alina bil amni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, tampakkanlah hilal kepada kami dengan memberikan dengan keamanan dan keimanan, dan juga dengan keselamatan dan keislaman. Itu kalau penentuan dengan hisab nggak ada nonton, sehingga hadis itu nanti juga tidak terpakai. Nah, ini gimana? Maksud tiba-tiba hadis tidak terpakai. Nah, itu nanti akan ada pembahasan sendiri. Tapi penjelasan yang musyakki seperti itu ya. Hari di mana ketika hilal nggak kelihatan maka digenapkan jadi 30 hari. Nah, hari ke-30 itulah di bulan Sya'ban yang tidak boleh seorang puasa menganggap itu sudah masuk Ramadan sebagai jaga-jaga. Kemudian yang ketiga, puasa dahar, yaitu puasa setahun penuh ya, full. Puasa setahun penuh full karena menganggap keistimewaannya tadi. Wa huwa shaumus sanah kulliha bila fitrin fiha. Yaitu puasa setahun penuh dengan tanpa berbuka. Nabi SAW mengatakan la shoma man shomal abad. Orang yang berpuasa selamanya tanpa berbuka itu sama saja dia enggak berpuasa. Nabi juga mengatakan man shomal abad dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasai, barang siapa yang berpuasa selamanya, maksudnya turut-turut ya, tidak putus, la shoma wal aftar, sama aja dia seperti orang yang enggak puasa juga tidak berbuka. Yang keempat yang masuk karohah tahrim adalah shaumul mar'ah bila idni zaujiha. Ya, puasanya perempuan tanpa izin suaminya. Ketika suaminya hadir, suaminya di situ. Ya. Ini tentunya adalah maksudnya puasa sunnah ya, bukan puasa yang wajib. Nabi mengatakan la tasumil mar'atu yauman wahida. Janganlah seorang perempuan berpuasa satu hari ya, wa zaujuha syahid, ketika suaminya ya syahid menyaksikannya, maksudnya ada di situ, illa biidznih, kecuali dia diizinkan ya, illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan ya. Ya karena apa? Kaidahnya apa? Karena melayani suami itu wajib. Dan puasa sunnah itu ya hukumnya sunnah. Jika ada dua hal yang saling dihadapi
dan mau gak mau harus milih salah satunya, maka dikedepankan yang status hukumnya lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Ya. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam Manzumah Qawaid Fiqhiyah beliau mengatakan, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Beliau mengatakan, Syekh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa in tazaham adadul masalih, jika beberapa maslahat saling berbenturan di hadapan seseorang, ya, yuqaddamul a'la minal masalih, maka dikedepankan maslahat yang lebih besar. Di hadapan perempuan ini ada maslahat yang pertama adalah taat kepada suami, melayani suami dengan maksimal, dan itu wajib hukumnya. Yang kedua adalah ketaatan yang status hukumnya sunnah. Nah, ketika bertemu demikian, maka dikedepankan yang wajib, ya, daripada yang sunnah. Maka dia harus izin dulu. Kalau tidak ridho suaminya, maka dia berdosa, ya. Taib. Yang jim. Sekarang kita berpindah ke as-saumul muharram. Puasa yang muharram itu puasa yang hukumnya haram, yang secara basic ini dari awal memang haram gitu. Ya, secara basic dari awal memang haram. Wa huwa shaumul ayyamit tani, itu adalah puasa-puasa hari berikut. Yang pertama, shaumu yaumil 'idi fitran kana au adha, yaitu berpuasa di hari Id. Entah itu fitr atau Idul Adha. Berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan hadani yaumani naha Rasulullah SAW an shaumihima. Ini adalah 2 hari di mana Nabi SAW melarang untuk berpuasa di dalamnya. Yaumu fitrikum min shaumikum, hari kalian berbuka dari puasa kalian. Wal yaumul ladzi ta'kuluna fihi min nusukikum, yaitu dan juga hari di mana kalian mengkonsumsi sembelihan yang telah kalian sembelih, itu Idul Adha. Jadi 2 hari itu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Yang kedua, ayyamut tasyrik. Berarti kalau ini kan haram, ya. Berarti justru kalau berpuasa dosa. Ya. Kalau tadi yang makruh tadi ketika berpuasa dia masih sah, tapi tidak dapat pahala. Tapi tidak dosa. Kalau ini kalau berpuasa dosa, ya. Statusnya malah dosa. Yang kedua adalah ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Id arsala Rasulullah SAW sa'ihan yasihu fi Mina. Ketika Nabi SAW mengutus seorang yang mengumumkan, ya, orang yang teriak memberikan pengumuman di Mina, an la tasumu hadhil ayyam, oh kalian jangan puasa di hari-hari ini, fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa bi'alin, karena itu adalah hari makan dan minum dan apa bi'al itu apa artinya? Ayyamu aklin wa syurbin wa, iya tuh. Artinya itu. Di situ ya, di translate gitu. Oh. Iya kan, soalnya makan kambing terus kan? Iya memang. Iya. Hadis riwayat Tabrani. Ya, berarti ada kaitannya di sini ya. Ketemu benang merahnya. Kenapa kok makan kambing bisa gitu gitu. Ternyata Nabi sendiri memang ya, mengaitkan walaupun tidak secara tidak secara eksplisit ya, tapi ada kaitannya di situ. Oh, ketemu ini berarti. Ya. Wa fi lafzin dzikrillah. Dalam lafaz yang lain dikatakan yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah, dan hari makan dan minum dan zikir pada Allah. Karena di situ juga dianjurkan seorang bertakbir ya. Bertakbir, banyak bertakbir ketika ayyamut tasyrik. Karena Idul Adha itu takbirannya lebih panjang. Idul Adha itu takbirnya sejak kapan? Sejak kapan, Pak? Semenjak 1 Dzulhijjah. Semenjak 1 Dzulhijjah. Jadi di bulan di Idul Adha itu takbirnya ada 2, ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah takbir yang mulai disyariatkan kapan saja dan di mana saja. Itu dimulai semenjak tanggal 1 Dzulhijjah. Mulai ada takbir muqayyad itu kalau tidak keliru mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Subuh sampai akhir hari tasyrik setelah sholat asar. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang terikat dengan dianjurkannya selepas sholat 5 waktu. Ya. Kalau yang muqayyadnya kapan aja bisa. Jadi keliru bagi orang yang mengatakan takbirannya pas malam hari doang mau Idul Adha, itu
kurang tepat ya. Justru malah semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sudah dianjurkan gitu. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri takbirannya hanya justru malah ketika malam Lailatul Fitri atau malam Idul Fitri hanya sampai ketika jalan menuju lapangan. Setelah itu selesai, lebih pendek ya, lebih pendek. Taib. Kemudian yang diharamkan juga adalah ayyamul haid wan nifas, yaitu hari-hari haid dan nifas bagi perempuan. Al-ijma'u ala fasadi shaumil haid wan nufasa. Karena ada konsensus yang menjelaskan rusaknya atau tidak sahnya puasanya perempuan yang haid juga nifas. Berdasarkan sabda Nabi SAW hadis riwayat Bukhari, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan ketika haid dia tidak salat juga tidak berpuasa? Fadzalika min nuqsani diniha. Itulah kenapa perempuan dikatakan agamanya kurang. Agamanya kurang karena ya, ada dalam hadis kan agamanya kurang dan juga akalnya kurang. Agamanya kurang itu karena sisi ibadah yang dilakukan perempuan itu tidak semaksimal dan seoptimal laki-laki. Laki-laki itu kayak jalan tol, gak ada penghalangnya. Perempuan penghalangnya adalah ketika haid, juga ketika nifas. Maka mereka tidak puasa, tidak sholat ya. Kalau tawaf juga tidak boleh tawaf ya. Juga tidak boleh pegang mushaf ya. Laki-laki tidak ada masalah. Adapun kurangnya akal perempuan adalah bukan karena mereka bodoh ya, tapi dari sisi persaksian. Karena dalam masalah persaksian misalnya ada di mahkamah itu persaksian perempuan itu adalah 2 kali persaksian laki-laki. Ya. Kalau laki-laki dalam persaksian 1 orang itu ya dibutuhkan 2 orang misalnya, maka cukup 2 laki-laki. Tapi kalau perempuan 1 laki-laki misalnya berarti laki-laki 1, perempuannya 2. Jadi dari sisi persaksian mereka 2 kalinya dari laki-laki. Sehingga disitulah dikatakan kenapa akalnya kurang. Tapi itu bukan kemudian makna menghinakan dan merendahkan mereka, bukan ya. Tapi maksudnya ditinjau dari sudut itu. Kemudian puasa yang haram selanjutnya adalah puasanya orang yang sakit. Yaitu orang yang sakit yang dikhawatirkan justru kalau dia puasa malah dia binasa. Orang yang kena mah parah gitu, mahnya parah, kalau sampai puasa justru malah itu dia tewas misalnya. Ini tidak boleh, karena Allah mengatakan la taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sungguh Allah itu ya menyayangi dan merahmati kalian. Taib, itu puasa yang diharamkan, puasa Idul Fitri, Idul Adha, puasa hari-hari tasyrik, puasa bagi perempuan haid dan nifas, dan juga puasa bagi orang yang sakit, yang sakitnya parah. Jika puasa justru malah mengantarkan dia pada kebinasaan. Ya, salah satu sampelnya tadi, contohnya puasa orang yang sakit lambung, mah parah misalnya. Pindah ke pembahasan selanjutnya, wujub shaumi Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan itu ditegaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, dan juga dari ijma'ul ummah, dari konsensus ulama ya. Dari konsensus ulama. Dari ayat Quran juga jenengan sudah sering dengar ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu fi'il amr. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka wajib bagi dia berpuasa. Atau tadi kutiba alaikumusiyam dan yang lainnya. Adapun dari hadis Nabi ya, hadis tentang rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah ya wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ada hadis yang lain juga, hadis riwayat Abu Ya'la ya, walaupun hadis ini juga diperselisihkan ya, ada yang mengatakan sahih, tapi dalam di website Islam QA di bawah arahan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengutipkan bahwa statusnya lemah ya, bukan hadis yang sahih ya, mengatakan dhaif. Yaitu hadis ural Islam wa qawaiduddin salasah alaihinna ususul Islam. Ural Islam diartikan apa itu? Oh Mas, ayo ini saya tanya sambil ngoreksi, masih fokus enggak? Ural Islam apa? Tali Islam. Tali Islam dan tiang agama atau pondasi-pondasi agama ada 3.
alihinna ususul Islam, ya, di atas mereka lah tiang-tiang agama Islam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antaranya, maka dia telah jadi orang yang kafir, halal dam, yang halal darahnya. Pertama adalah meninggalkan syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, wassalah al-maktubah, dan juga meninggalkan salat yang 5 waktu, ya, wa shaum Ramadan, dan meninggalkan puasa Ramadan, ya. Nanti hadis ini tentunya tidak dimaknai letterlek gini, ya. Maksudnya tekstual enggak, ya. Nanti sebagai ulama ada yang memaknainya maksudnya bukan meninggalkan secara amali, tapi maksudnya meninggalkan plus meyakini ketidakwajibannya, ya. Juga meyakini ketidakwajibannya. Karena orang yang meninggalkan, kalau kita letterlek pakai hadis ini, berarti di sini konsekuensinya orang yang nggak puasa langsung kafir. Nah, itu juga bahaya nanti. Tapi kalau masalah sholat, memang dalam masalah sholat memang lebih tegas, ya. Karena kalau dalam masalah sholat, nanti sebagian ulama ada yang memutlakkan hadisnya, tidak kita pungkiri, ya. Karena dalam masalah sholat ada hadis-hadis yang lain yang juga tegas dalam masalah itu. Misalnya Nabi mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian atau sesuatu yang membedakan antara kami dengan mereka orang-orang tidak beriman adalah salatnya. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya, yang menjadi pembatas antara seseorang, antara dia, ya, dengan kekufuran dan kesyirikan adalah ketika dia meninggalkan salat. Ya. Ada ulama-ulama yang memutlakkan pemaknaan hadis itu. Di antara seingat saya Syekh bin Baz, ya. Beliau tidak melihat apakah yang bersangkutan meninggalkan itu masih meyakini kewajibannya atau tidak. Meninggalkan maka, ya, kufur. Karena banyak nas-nas yang tegas seperti itu menyebutkan secara mutlak tanpa ada pengikatnya. Yaitu pengikatnya apakah meninggalkannya ini karena masih meyakini atau tidaknya. Ya. Tapi yang lain memahami jika dia meninggalkannya masih meyakini kewajibannya, cuman dia meninggalkannya karena takasulan, karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, ya. Itu masih dikatakan dia masih mukmin, muslim, tapi fa'ilul kabirah minal kabair, tapi dia telah melakukan salah satu di antara dosa dari dosa besar. Tapi kalau dia meyakini bahwa itu sudah benar-benar tidak penting dan tidak wajib, ya, maka sama aja dia menggugurkan salah satu rukun Islam. Nah, ini baru yang disepakati oleh semua itu kufur, gitu. Tapi kalau sekedar meninggalkan tarkul fi'li, itu meninggalkan perbuatan, ini yang masih menjadi polemik, ya. Ada yang memutlakkan, ada yang tidak, ya. Dan itu wewenangnya bukan kita, ya. Wewenangnya bukan kita, itu wewenangnya para ulama untuk masalah vonis, ya. Ini sekedar menyampaikan informasi saja, tapi intinya itu sebuah bahaya, ya. Kalau sampai ditinggalkan, ya, sebuah bahaya, bukan suatu yang enteng. Taib. Kemudian pindah ke pembahasan selanjutnya, fadlu Ramadan. Keutamaan Ramadan. Ramadan punya keutamaan yang agung, yang punya kelebihan yang begitu banyak. Lam takun li ghairihi minasyuhur, yang tidak didapati dalam bulan-bulan yang lain. Dan hadis-hadis berikut tusbitu dzalika wa tuakidu. Hadis-hadis berikut, ya, menetapkannya dan juga menegaskannya. Nabi SAW mengatakan as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna in istunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat satu dengan yang lain, Ramadan satu dengan yang lain, itu menjadi penghapus, ya, menghapus di antara keduanya ketika dosa-dosa besar dijauhi, ya. Ini sebagaimana juga penjelasan sebelumnya tadi masalah penghapusan dosa dan semisalnya, fadilah menghapuskan dosa setahun 2 tahun itu untuk dosa-dosa kecil, sebagaimana penjelasan Al-Imamul Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini sebenarnya tidak usah saya baca semua, ini sudah umum, sering didengar, ya. Kita akan pindah ke selanjutnya, fi fadlil birri wal ihsan fi Ramadan. Keutamaan, ya, berbuat baik, berbuat ihsan di bulan Ramadan, ya. Keutamaan bulan Ramadan, qad fuddila kullu man ma yaqa'u fihi min af'alil khair wa adrubil birri wal ihsan. Wa min dzalika, di antara perbuatan baik dan ihsan di bulan Ramadan adalah sedekah, ya, adalah sedekah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi,
Ya. Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Dan bentar lagi ya sudah ada trailernya itu yang pembangunan Masjid Agung Jogja. Sudah lihat belum? Mas Rian PM, Mas. Sudah ada videonya kan? Mas Rian. Bias. Belum, Bang? Sudah beberapa di media sosial sudah di-share. Iya, sebuah harapan. Sudah lihat, Pak ya? Ya. Belum ya? Iya, tapi kan sudah mulai penggalangan kalau nggak salah. Ramadan mulai. Ya? Udah ya. Masjid apa? Akhirnya yang disepakati namanya apa? Masjid Agung Yogyakarta. Ya, kemarin beberapa nama diusulkan, insyaallah. Ya, rencana berapa hektar tuh, Pak? Sekian hektar gitu ya, intinya banyak. Ketua pelaksananya Pak Siwi kan? Bendahara beliau. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Nah ini sedekah di bulan Ramadan. Nah, kesempatan bagi yang Allah berikan kelonggaran rezeki, ya. Allah berikan kelonggaran rezeki nanti bulan Ramadan, atau ya tidak harus bulan Ramadan, sekarang bersegera bisa ya. Karena kita tidak tahu nanti apakah umur kita sampai bulan Ramadan atau tidak. Tapi misalnya sekarang ada, silahkan mau donasi ya, nanti ketika Ramadan mau tambah lagi juga itu lebih baik ya. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan, apalagi itu terkait dengan sedekah jariyah ya. Ya, insya Allah ada nanti pembangunan Masjid Agung ya. Bahasa kita Masjid Agung Aswaja gitu aja ya. Masjid Agung Aswaja, biar tidak ada stigma negatif kalau kita sebut ya dengan lafaz yang agak vulgar, kan agak susah nanti. Masjid Agung Aswaja Jogja gitu. Tapi nanti sudah ada ya, namanya sudah ditentukan oleh panitia, sudah ada arahan dari para ustadz, Ustadz Aris, Ustadz Afifi dan yang lainnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Oke. Kemudian sedekah yang lain adalah memberikan fitr, ya, memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Nabi mengatakan man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi an yunqas min ajri sha'imi syai'. Barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, baginya ganjaran ya, ganjaran puasa dia dengan tanpa mengurangi ganjaran puasa orang tersebut yang kita berikan. Jadi cara mudah untuk garong pahala puasanya orang gitu. Ada, tapi jangan pilih-pilih. Jangan orang yang puasa ngepluan dikasih kopong pahalanya. Cari orang-orang yang kelihatan Masya Allah soleh, ketika pas puasa maksimal, kasih itu tapi karena mungkin kita tidak bisa milih juga ya, misalnya bantu di masjid lah secara umum seperti itu, insya Allah sebagaimana yang dijanjikan Nabi SAW, jenengan akan meraih pahala orang-orang yang berpuasa tersebut. Tapi saya tidak baca semua. Kemudian yang selanjutnya adalah qiyamul lail ya. Melakukan qiyamul lail, hal-hal yang dianjurkan, amal-amal soleh, kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Yang kedua adalah qiyamul lail. Itu maksudnya ya, menghidupkan malamnya, menghidupkan malam Ramadan. Menghidupkan dengan baca Quran bisa, dengan mengisi sholat lail juga bisa. Nabi mengatakan man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan dengan sholat ya, dengan zikir, juga dengan bacaan Quran, imanan wa ihtisaban, didasari karena iman dan didasari karena ingin mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadan, dan Nabi sallallahu dahulu adalah orang yang senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan beliau. Wa idza kana al-ashrul awakhir ayqadha ahlahu, bahkan di 10 malam terakhir beliau tidak hanya sendiri tapi mengajak yang lain berpartisipasi, yaitu keluarganya. Beliau membangunkan keluarganya, istrinya, wa kullu saghirin wa kabirin yutiqus shalah, dan membangunkan ya, anak kecil maupun yang dewasa yang mampu untuk melakukan sholat. Hal yang lain yang hal yang baik yang dikerjakan di Ramadan adalah tilawatul Qur'anil Karim, itu membaca Al-Qur'anul Karim. Idz kana yukthiru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan. Dahulu Nabi SAW banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan itu adalah bulan di mana Jibril mengajari langsung Nabi SAW, ya, belajar secara langsung kepada Jibril secara talaqi, terkhusus di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah memang bulannya Quran, sebagaimana teman-teman semua tahu ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas.
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut, ya. Karena Quran itu ayat satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Dan disebutkan karena dia adalah bulan Quran, para ahli hadis, ya. Para ahli hadis, kalau kita baca kebiasaan orang ahli hadis yang tiap harinya dia membacakan hadis-hadis Nabi SAW secara dirayah maupun riwayah, ketika datang bulan Ramadan mereka tinggalkan majelis hadis dan kembali ke Quran. Bahkan banyak diriwayatkan perbuatan salaf seperti Al-Imam Syafi'i sendiri itu selama bulan Ramadan itu bisa sampai khatam 60 kali. Jadi sehari itu bisa 2 kali. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil bagi orang yang hafal Al-Quran seperti panjenengan menghafal Al-Fatihah. Orang yang hafal Al-Quran 30 juz seperti orang yang menghafalnya seperti Al-Fatihah itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Dia duduk gitu kan di pojokan baca gitu. Mungkin dari pagi ba'da subuh nanti sampai asar misalnya selesai hadis. Setelahnya ba'da asar dibaca lagi sampai malam, memungkinkan sekali. Dan beberapa kesaksian ya dari teman-teman yang belajar di Timur Tengah, di Yaman maupun di Saudi, mereka mendapati seperti itu. Orang-orang dari Shinkit, dari Mauritania, dari India, itu ada yang hafalannya Masya Allah. Memang hafalan Qur'annya itu sudah seperti kita menghafal kulhu, ya, sudah menghafal kulhu. Itu ya. Dan bacanya bukan tartil ya, tapi lebih cepat dari itu ya. Jadi memang memungkinkan sekali kalau sampai sehari bisa khatam 2 kali. Intinya memperbanyak membaca Al-Quran. Baik, nanti kemudian ada pertanyaan. Ketika Ramadan itu afdolnya itu apakah memperbanyak membaca ataukah afdolnya mengetahui maknanya? Yang mana afdolnya? Kan saya tanya afdolnya. Banyak membaca. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang memang kita dituntut untuk banyak membaca. Waktu dimana di situ pahala membaca itu memang dilipat gandakan banyak di situ. Ini masalah afdoliyah, ya, bukan masalah kemudian boleh tidak boleh, afdoliyah. Karena ightinamul fursah. Makanya para ulama tadi kan ada itu beberapa larangan ya kan. Jangan membaca ayat para sahabat dulu mengatakan tidaklah membaca 10 ayat kecuali memahami maknanya dan seterusnya ya kan. Atau juga ada yang beberapa larangan baca ayat Quran misalnya jangan dikhatamkan kurang dari 3 hari. Nah, kenapa para ulama tadi misalnya Syafi'i dikatakan sehari bisa dua kali? Karena beliau ightinamuz zaman, yaitu membacanya itu dalam rangka untuk memaksimalkan waktu fadilah ini gitu. Waktu fadilah. Sebagaimana pas panjenengan misalnya di Mekah yang dimana sholat di situ ya, sholat di situ pahala satu sholat 100.000 kali sholat di masjid mana ini? Wojo. Nah, maka jenengan dianjurkan untuk banyak sholat di situ ya, untuk banyak sholat di situ karena memang tempat di situ adalah tempat di mana sholat dilipat gandakan sampai sekian ratus ribu. Jadi bukan berarti kemudian tidak boleh, yang lain boleh, tapi kalau di sisi afdoliyah adalah memanfaatkan karena waktu itu adalah waktu yang memang waktu Quran. Jadi membacanya karena memanfaatkan memaksimalkan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, disebutkan di sini wa kana Jibril alaihissalam yudarisul Quran fi Ramadan. Jadi Jibril alaihissalam dahulu ya mengajari Nabi sallallahu ya Al-Qur'an ketika di bulan Ramadan. Wa kana yutilul qira'ah fi qiyam Ramadan aktsar mimma yutilu fi ghairi. Dan dahulu Nabi sallallahu memperpanjang bacaan di qiyam Ramadan, di salat malamnya lebih panjang daripada apa yang beliau panjangkan bacaannya di selain Ramadan. Faqad shalla ma'ahu Hudzaifah, bahkan Hudzaifah ibnul Yaman pernah salat bersama Nabi sallallahu suatu malam dan Nabi membaca surah Al-Baqarah, kemudian dilanjut dengan Ali Imran, dilanjut lagi dengan An-Nisa. La yamurru bi ayatin ayati takhwifin illa waqafa 'indaha. Tidaklah Nabi sallallahu melewati ayat yang di situ ya menakutkan, yang mengandung ancaman dan semisalnya, melainkan Nabi kemudian berhenti di situ
kemudian beliau berdoa kepada Allah. Fama shalla rak'ataini hatta ja'a Bilal. Dan tidaklah Nabi SAW salat 2 rakaat, kemudian Bilal datang. Fa'adzanahu bis shalah. Kemudian mengazankan untuk salat. Jadi saking panjangnya salatnya. Jadi salat tarawih, makanya salat tarawih itu dinamakan tarawih karena ada istirahah. Tarawaha ya tarawah itu artinya istirahat. Asal katanya roha, istirahat, beristirahat. Kenapa banyak beristirahat? Karena sholatnya panjang, bukan pendek. Bacaannya itu memang panjang. Bacanya memang panjang. Adapun nanti perdebatan masalah berapa rakaat, berapa rakaat yang dilakukan. Ada yang berpendapat itu maksimal Nabi melakukan sholat itu cuman 11 rakaat, ada yang sampai 23, ada yang sampai 36 bahkan. Itu pendapat yang sudah selesai dibahas oleh para ulama dan semuanya boleh. Semuanya boleh. Bahkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan 20 dipraktikkan di sana. Jadi ketika bacaannya dipendekkan, maka rokaatnya dipanjangkan. Jadi solusi yang dilakukan oleh para sahabat dulu, itu ketika bacaannya mulai dipendekkan, maka rokaatnya dipanjangkan. Dan memang sholat malam itu sebenarnya rokaatnya itu tidak ada batasan. Adapun jumlah 11 itu adalah bukan batasan maksimal, itu adalah rokaat yang disukai Nabi dan yang paling banyak dilakukan beliau. Adapun jenengan mau sholat qiyamul lail itu sampai ribuan rakaat, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi mengatakan sholatul laili mathna fa idza khasyiya ahadukumus subha falyutir biwahidah tutiru ma qad shalla. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika salah seorang kalian takut waktu subuh telah masuk, maka segeralah tutup dengan 1 rakaat untuk witir penutup sholat sebelumnya. Ini menunjukkan apa? 2 salam, 2 salam, berarti orang ini sholat 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai kemudian mendekati subuh. Berapa jumlahnya? Tergantung kemampuan masing-masing. Dan itulah yang dijelaskan oleh para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya menjelaskan seperti itu. Pada dasarnya kalau batasan itu nggak ada. Tapi kalau kita ngomong jumlahnya yang paling disukai berapa, memang 11. Dalam hadis Aisyah cerita, maka Nabi SAW yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi akthar min 11 raka'ah. Tidaklah Nabi SAW melakukan sholat di Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Dahulu Nabi melakukan sholat 4 rakaat. Jangan ditanyakan panjang dan bagusnya sholat Nabi. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanyakan panjang dan bagusnya sholat Nabi. Aisyah ngomong loh, panjang. Tsumma yusalli salasan. Kemudian baru beliau sholat 3 rakaat. 4-4-3. 4-4-3 ada jumlahnya 11. Tapi 4-4-3 ini bukan 4 rakaat salam. Hadis ini masih mujmal. Mujmal itu definisinya adalah ma yaftakiru ilal bayan. Yaitu pelaksanaan yang masih butuh penjelasan. Atau definisi yang lain dalam usul fikih adalah ma tawaqqafa fahmul muradu minhu fi kaifiyatihi wa adadihi wa miqdarihi. Yaitu sesuatu yang masih ambigu atau masih belum jelas dalam cara penunaiannya, atau dalam ukurannya, atau dalam adat jumlahnya. Nah, hadis Nabi Aisyah tadi sholat 4 rakaat 3, itu dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa 4 rakaat itu maksudnya adalah 2 salam gitu. Nah, poinnya adalah tadi Aisyah bilang sholatnya itu panjang gitu. Sholatnya itu panjang. Dan juga ada hadis yang lain tadi dikatakan sholat malam 22. Ini menunjukkan sebenarnya itu tidak ada batasan. Adapun yang disukai Nabi adalah 11 tadi. 11 tadi. Jadi misalnya ada berpendapat itu sampai 20 lebih atau 30, karena memang pada dasarnya sholat qiyamul lail itu enggak ada batasannya panjangnya. Dan itu dipraktekkan di Masjid Nabawi, di Masjid Haram demikian. Mereka mengambil pendapat yang 20. Dan intinya itu perkara yang longgar, bukan sesuatu yang pantas untuk dijadikan polemik, bukan sesuatu yang pantas dijadikan polemik.
Khilafnya khilaf mu'tabar, ya, khilaf yang terakui. Dan misalnya mau berbeda itu hanya dalam ranah kritik, mengkritik secara ilmiah, bukan kemudian menghujat dan mengatakan itu keliru dan berdosa. Karena dalam kaidah fikih la inkara fi al-masail al-ijtihadiyah, tidak boleh mengingkari dalam permasalahan ijtihadiyah yang itu mu'tabar, ya. Kecuali yang perkaranya syadz. Ya, perkaranya syadz, perkaranya menyendiri, yaitu pengingkaran, mengatakan yang bersangkutan sesat atau menyimpang, itu boleh, ya. Ya, seperti orang yang sudah ijma wajibnya untuk hijab, ada yang mengatakan hijab itu dikembalikan kepada urf daerah masing-masing. Nah, misalnya orang Jawa pakai kemben itu sopan, ya itu hijab. Nah, itu baru diingkari. Diingkari dalam artian keliru, menyimpang pemahamannya karena menyelisihi konsensus, menyelisihi ijma. Ya, atau orang yang mengatakan bahwa kaidah secara fundamental masalah akidah bahwa yang berhak memberikan syafaat itu siapa? Nabi Muhammad SAW atas izin Allah. Kemudian ada orang yang datang belakangan ini mengatakan ada yang boleh juga ngasih syafaat. Siapa? Al-Ghawth. Paham nggak? Akhirnya ini sedang viral. Kurang paham ya? Ya, ada sebagian, ada orang yang viral, biasanya sering ini dia nabrak-nabrakan. Nih sekarang susu semakin jauh dari semakin jauh dari jalan yang benar. Ya, mengakui ada wali Indonesia, ya, dia julukannya Al-Ghawth. Dan dia bisa mengetahui hal gaib dan bahkan dia punya hak untuk berikan syafaat. Ya, ngasih nama roh dan semisalnya. Orang sebagian sudah tahu nggak jenengan yang saya maksudkan? Saya enggak. Ya, nanti sambil tanya temennya maksudnya siapa. Ada. Ya, orang ini dulu sering awal-awal mula muncul sering mencela Syekh Albani, menghinakan, merendahkan. Sekarang makin jauh, ya. Taib. Kemudian selanjutnya al-i'tikaf. Ini sudah jam 10. Istirahat betul? 10.15. Oh, 10.15. Lanjut. Al-i'tikaf. Yang keempat al-i'tikaf. Amalan baik, amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf itu mulazamatul masjid lil ibadah taqarruban ila Allah azza wajalla. I'tikaf itu adalah melazimi masjid, yaitu jenengan berada dalam masjid dalam rangka untuk ibadah mendekatkan diri pada Allah. Jadi i'tikaf secara bahasa itu artinya adalah luzumul masjid wa habsun nafsi alaihi. Secara tinjauan bahasa, i'tikaf itu adalah luzumul masjid wa habsun nafsi alaihi, yaitu melazimi atau kita membersamai masjid dan mengurung diri di dalamnya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah para ulama seperti yang disampaikan, yaitu seorang berada dalam masjid dalam rangka ibadah mendekatkan diri pada Allah. Dan faqad i'takafa wa lam yazal ya'takif Nabi sallallahu, ya, beliau melakukan i'tikaf dan senantiasa i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan Nabi SAW mengatakan al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah dari setiap orang yang bertakwa, ya, dan seterusnya. Jangan baca hadisnya. Tapi di sini dijelaskan cuman ringkasnya. I'tikaf itu, teman-teman sekalian, itu boleh di Ramadan maupun luar Ramadan. Ya. Jadi tidak terbatas di Ramadan saja. Di luar Ramadan itu juga boleh jenengan i'tikaf. Ya. Jadi nggak harus syaratnya adalah di bulan Ramadan dan tidak harus syaratnya adalah puasa. Cuman i'tikaf yang terbaik adalah ketika di bulan Ramadan. Dan i'tikaf yang terbaik adalah di 10 hari terakhir. Ya. Dan i'tikaf tidak bisa dilaksanakan kecuali di masjid. Tidak bisa di selainnya. Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Wahai kalian orang-orang yang sedang i'tikaf, jangan bersenggama, berhubungan badan dengan para istri ketika kalian sedang i'tikaf di masjid, ya. Maksudnya bukan istrinya dibawa ke masjid kemudian senggama di situ, enggak. Maksudnya dia ketika sudah berniat untuk i'tikaf di masjid kemudian dia pulang. Pulang. Wah, subuh gitu. Balik gitu. Itu akhirnya apa? Iktikafnya tetap berpahala, cuman ketika dia pulang dan dia sebelumnya meniatkan 10 hari, maka iktikafnya batal yang 10 hari. Batal dalam artian pahala untuk dapat 10 harinya. Tapi kalau yang sebelumnya sudah berjalan, ya insya Allah dia tetap dapat pahala. Karena kalau keluar seperti itu, ya dia batal. Tapi Allah tadi poinnya adalah Allah mengatakan kalian iktikaf di masjid. Ini menjadi ya dasar para ulama mengatakan bahwa iktikaf hanya berlaku di masjid, ya, berlaku di masjid.
Secara detailnya nanti para ulama juga membahas, yaitu syaratnya adalah masjid itu dilakukan untuk sholat 5 waktu, ya, dilakukan untuk melakukan sholat 5 waktu, bukan masjid yang temporer dalam masalah pelaksanaannya. Kadang sholatnya jamaah mau maghrib isya tok misalnya, yang lainnya nggak ada, itu nggak boleh. Tapi harus apa? Yang berlangsung di situ sholat 5 waktu. Karena apa? Karena hukum iktikaf itu sunnah, sholat wajib, sholat 5 waktu itu wajib. Ya, lagi-lagi tadi ketika ada yang sunnah ketemu yang wajib, maka dikedepankan yang sunnah. Berarti dia harus cari masjid yang berlangsung di situ sholat 5 waktu. Ya. Adapun persyaratan nanti harus masjidnya juga untuk sholat Jumat, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya, plus dipersyaratkan juga sholat Jumat. Ya. Ada yang mengatakan tidak harus dipersyaratkan juga dilaksanakan sholat Jumat. Karena kalau masjid di zaman Nabi itu kan nggak semua masjid untuk sholat Jumat. Yang sholat Jumat namanya biasanya masjid jami'. Itu biasanya bisa jadi satu kampung ada beberapa masjid, tapi sholat Jumatnya difokuskan di masjid besar di daerah itu misalnya. Sedangkan di masjid-masjid yang tadi walaupun sholat 5 waktu berjalan tapi tidak dilaksanakan sholat Jumat. Nah, ini ada yang mempersyaratkan dia juga dilaksanakan sholat Jumat. Ya. Tapi insya Allah kalau sekarang ya urfnya di Indonesia semua masjid juga sholat Jumat. Ya, jadi insya Allah itu aman. Tapi untuk keluar dari perselisihan itu agar tidak nabrak pendapat yang mengatakan wajib juga di masjid yang ada sholat Jumatnya, jenengan dari awal lebih baik cari masjid yang juga di situ sholat Jumat dilaksanakan. Keluar dari khilaf ulama. Dan seorang iktikaf itu para ulama mengatakan di buku yang lainnya di Fiqh Muyassar itu akan sah, yang penting ada al-mukthu, yang penting ada menetap di situ walau sejenak. Jadi misalnya jenengan masuk masjid ya untuk sholat tahiyat masjid 2 rakaat kemudian duduk sebentar, dihitung mungkin itu cuma 10 atau 15 menit, tapi sebelum jenengan masuk masjid sudah niat iktikaf, maka itu sudah terhitung pahala iktikaf. Dan iktikaf itu juga tidak dimaknai harus bengi-bengi petang-petang. Ya, di sebagian masjid kan gitu. Sholat apa? Sholat iktikaf. Padahal sholat iktikaf itu nggak ada. Justru sholat itu adalah bagian dari kandungan ibadah iktikaf. Iktikaf itu adalah orang masuk masjid, niat untuk menetap sementara yang diisi dengan beberapa rangkaian aktivitas ibadah. Sholat, zikir, sholawat, baca buku agama, ya, bermuhasabah. Nah, itu macam-macam ibadah itu masuk dalam iktikaf tadi. Dan tidak harus malam. Ya. Pagi bisa, jenengan pas ke masjid itu sholat subuh, jadi jenengan pas ke masjid, masuk masjid, sholat subuh, plus niat iktikaf. Sampai nanti mau keluar pulang ke rumah setelah sholat syuruk misalnya. Nah, selama itu jenengan juga sudah terhitung sebagai seorang yang mu'takif, orang yang iktikaf. Nah, itu juga termasuk ibadah yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 hari terakhir bagi yang mampu. Ya, bagi yang tidak mampu maka ya dia semampunya. Bisanya cuma sehari doang, bisanya cuma malam saja, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian yang kelima, 15 lagi. Yang kelima, i'timar, yaitu umrah, melakukan umrah. Wa huwa ziyaratu Baitillahil Haram li thawaf was sa'i fi Ramadan. Yaitu ya sudah tahu semua ya, umrah itu seperti apa? Rukunnya ada 3. Rukun umrah pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, ya, ketiga sa'i. Bedanya umrah dengan haji, umrah bisa kapan saja, tidak dibatasi waktu, ya. Kalau haji waktunya terbatas di waktu-waktu tertentu saja. Nabi mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu ya pahalanya semisal atau serupa dengan berhaji bersamaku. Kemudian ya ini masuk ke penentuan keluar masuknya Ramadan. Sepertinya saya berhentikan dulu, istirahat dulu saja. Ya. Monggo. Ini istirahatnya apa ini? Oh, sholat ganjil. Ya. Oke. Monggo. Ustaz, atas penyampaian daurah yang sesi kedua. Sesi sekarang adalah break, istirahat. Ini silakan peserta untuk kalau ke toilet monggo ya menghabiskan snack yang masih utuh. Monggo. Yang kita istirahat sekitar 10 menitan. Monggo Mas.
Monggo. Ketika seseorang itu sudah niat puasa dan dalam puasa, ternyata dalam kondisi pekerjaannya, misalkan pekerjaan sebagai tukang batu,